Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang pria bernama Budi memulai perjalanan panjangnya sebagai seorang pengusaha. Budi lahir dari keluarga petani sederhana yang seringkali hanya mengandalkan musim yang baik untuk bisa bertahan hidup. Sejak kecil, Budi sudah merasakan pahitnya hidup dalam keterbatasan. Namun, dari situlah ia belajar tentang pentingnya kerja keras dan kegigihan. Awal perjuangan. Setelah lulus SMA, Budi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan finansial. Ia memutuskan untuk bekerja serabutan, mulai dari buruh bangunan hingga penjaga toko. Walaupun hidup serba kekurangan, Budi tidak pernah merasa putus asa. Dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan, Budi selalu memegang prinsip bahwa apapun yang ia kerjakan harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Menemukan peluang. Suatu hari, saat bekerja di toko bahan bangunan, Budi melihat banyak orang yang membeli bahan bangunan untuk renovasi rumah. Disitulah ia mendapat ide untuk memulai usaha kecil-kecilan di bidang material bangunan. Tanpa modal yang besar, Budi memutuskan untuk menjual bahan bangunan secara kredit. Ia meminjam uang dari teman-temannya yang lebih mapan dan mulai menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti semen, pasir, batu bata, dan lain-lain. Hambatan pertama. Namun, perjalanan tidak semulus yang dibayangkan. Sebagian besar pelanggan tidak mampu membayar tepat waktu, dan itu membuat Budi terjebak dalam masalah utang yang semakin menumpuk. Banyak orang di sekitarnya yang meragukan keputusan Budi. Bahkan, orang tuanya merasa khawatir dengan langkah yang ia ambil, mengingat Budi masih belum memiliki banyak pengalaman dalam bisnis. Bangkit dari keterpurukan. Saat itu, Budi tidak menyerah. Ia mulai belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan dan cara mengatur risiko bisnis. Ia mulai memprioritaskan utang yang paling mendesak dan melakukan pendekatan kepada pelanggan untuk melunasi kewajibannya. Perlahan-lahan, Budi bisa mengatur cash flow usahanya dengan lebih baik dan mengurangi utang yang menumpuk. Belajar dari kegagalan. Budi juga menyadari bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses. Ada banyak kali ia merasa kecewa karena barang yang ia jual tidak sesuai harapan atau pelanggan yang tidak membayar dengan jujur. Namun, Budi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Ia terus belajar dari kegagalannya dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Ia mulai memperkenalkan produk-produk baru yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Membangun kepercayaan. Budi menyadari bahwa salah satu kunci utama dalam berbisnis adalah kepercayaan. Ia bekerja keras untuk membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan rekan bisnisnya. Ia selalu memastikan kualitas produk yang ia jual terjaga dan memberikan pelayanan terbaik, meskipun seringkali itu harus dilakukan dengan cara yang lebih personal. Kejujuran dan ketulusan dalam melayani pelanggan membuatnya mulai dikenal oleh banyak orang. Setelah beberapa tahun berjuang, usaha Budi mulai berkembang pesat. Namun, jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Banyak tantangan baru yang harus dihadapi, dan ia harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan usahanya. Di bagian kedua ini, Budi tidak hanya berhadapan dengan masalah internal dalam perusahaannya, tetapi juga harus menghadapi tantangan eksternal yang datang dari lingkungan yang semakin kompetitif. Menghadapi persaingan yang ketat. Seiring berkembangnya bisnis, semakin banyak pesaing yang muncul. Mereka menawarkan harga lebih murah dan cara pemasaran yang lebih modern. Budi mulai merasa tertekan, tetapi ia tidak mau menyerah. Ia memutuskan untuk mencari cara agar usahanya tetap unggul dalam persaingan.
Budi memperkenalkan sistem pemesanan online untuk memudahkan pelanggan dan menawarkan layanan pengiriman barang secara gratis untuk jarak dekat. Inovasi dan peningkatan kualitas. Budi tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapainya. Ia terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ia juga mulai melibatkan teknologi dalam usahanya, mulai dari sistem akuntansi yang lebih modern hingga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk. Dengan melakukan inovasi dan memperkenalkan produk-produk terbaru, Budi berhasil mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru. Berkembang menjadi perusahaan besar. Beberapa tahun kemudian, bisnis Budi mulai berkembang pesat. Ia membuka cabang di berbagai kota besar dan usahanya semakin dikenal. Budi mulai merekrut lebih banyak karyawan, dan ia memastikan bahwa setiap orang yang bekerja bersamanya memiliki prinsip yang sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ia juga memberi perhatian khusus pada pengembangan karyawan dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh bersama perusahaan. Tantangan sosial dan lingkungan. Namun, meskipun bisnisnya berkembang, Budi juga merasa semakin terbebani dengan masalah sosial dan lingkungan. Ia sering mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan sumbangan atau bantuan dari perusahaannya. Di sisi lain, masalah lingkungan seperti polusi dan sampah yang dihasilkan dari proses bisnisnya juga semakin menjadi perhatian. Budi sadar bahwa sebagai seorang pengusaha, ia harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perusahaannya. Memberikan kembali ke masyarakat. Disinilah Budi mulai berpikir lebih besar tentang tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Ia mulai mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaannya untuk program-program sosial, seperti membangun sekolah dan membantu anak-anak kurang mampu. Ia juga mulai memikirkan bagaimana perusahaannya bisa lebih ramah lingkungan, dengan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari proses produksi. Keberhasilan yang diraih. Akhirnya, setelah berjuang bertahun-tahun, Budi berhasil mencapai impian besarnya. Bisnis yang ia bangun dari nol kini telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang material bangunan. Ia tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Meskipun ia telah mencapai banyak hal, Budi tidak berhenti berinovasi dan terus berusaha menjadi lebih baik. Seiring dengan berkembangnya bisnis, Budi mulai menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Perusahaan yang dulu hanya dikelola oleh dirinya sendiri kini membutuhkan perhatian lebih, dengan berbagai cabang yang tersebar di beberapa kota besar. Ia mulai merasa tertekan oleh banyaknya keputusan yang harus diambil dan tanggung jawab yang semakin besar. Meskipun sukses, Budi merasa tidak pernah bisa benar-benar menikmati pencapaiannya. Ketegangan di keluarga. Selain masalah bisnis, ada ketegangan yang muncul dalam kehidupan keluarganya. Seiring dengan kesuksesan bisnis, Budi menjadi semakin sibuk dan jarang pulang ke rumah. Istrinya, Sari, mulai merasa kesepian, dan anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Keberhasilan yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama malah membuat hubungan keluarga terasa renggang. Budi seringkali mengabaikan kebutuhan keluarganya demi mengejar ambisi bisnisnya. Sari sering mengingatkan Budi untuk lebih memperhatikan waktu keluarga, tetapi Budi merasa bahwa ia harus terus bekerja keras untuk mempertahankan keberhasilan yang sudah didapatkan. Ia berpikir, aku harus terus berjuang untuk memastikan masa depan mereka terjamin, agar anak-anakku bisa menikmati hidup yang lebih baik. Namun, semakin lama, rasa cemas dan rasa bersalah mulai menggerogoti Budi. Ia merasa terjebak dalam dilema antara mengejar kesuksesan pribadi dan tetap menjaga kebahagiaan keluarganya. Konflik internal. Budi mulai mempertanyakan tujuannya dalam berbisnis.
Apakah uang dan kesuksesan materi benar-benar sebanding dengan kebahagiaan keluarga? Bisnis yang dulu ia bangun dengan penuh darah dan air mata kini menjadi beban yang ia bawa setiap hari. Setiap keputusan besar yang ia ambil, seperti ekspansi ke pasar internasional atau investasi besar dalam proyek properti, mulai terasa lebih seperti kewajiban daripada pilihan yang membuatnya bahagia. Suatu malam, saat ia pulang lebih awal untuk menghadiri ulang tahun anaknya yang ke-10, Budi merenung panjang. Melihat anaknya yang tersenyum bahagia dan berlari-lari di halaman rumah, hati Budi terasa tersentuh. Ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Di tengah kemewahan dan pencapaian yang luar biasa, ia kehilangan hal yang paling berharga, waktu bersama orang yang ia cintai. Keputusan berani. Pada titik inilah, Budi memutuskan untuk membuat perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi membiarkan pekerjaan menguasai seluruh hidupnya. Ia mulai menata ulang prioritas hidupnya, yang sebelumnya berfokus pada pencapaian bisnis, menjadi lebih seimbang. Budi memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tugas kepada tim manajer yang ia percayai, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Banyak orang yang merasa Budi akan kehilangan momentum dan merugikan bisnisnya. Beberapa rekan bisnis bahkan menyarankan Budi untuk tetap fokus pada tujuan finansial, karena dunia bisnis tidak pernah menunggu. Namun, Budi sudah mantap. Ia tahu bahwa uang dan kesuksesan materi tidak akan ada artinya jika tidak bisa menikmati kebahagiaan yang datang dari keluarga dan waktu yang berkualitas. Membangun kembali hubungan keluarga. Budi mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Ia meluangkan waktu lebih banyak untuk menemani anak-anaknya belajar dan bermain. Ia juga mulai bepergian bersama istrinya untuk mengingatkan diri mereka berdua tentang alasan mereka menikah dan membangun hidup bersama. Budi menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya dilihat dari ukuran finansial, tetapi dari kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang yang kita cintai. Ia belajar untuk menghargai setiap momen yang ada, untuk berhenti sejenak dari kesibukan bisnis, dan menikmati hal-hal kecil dalam hidup, seperti makan malam bersama keluarga atau jalan-jalan sore di taman. Melangkah ke era baru dalam bisnis. Setelah beberapa bulan mencoba menyeimbangkan hidup pribadi dan pekerjaan, Budi menyadari bahwa perubahan yang ia buat tidak hanya meningkatkan kebahagiaan keluarganya, tetapi juga memberi dampak positif bagi bisnisnya. Dengan mendelegasikan lebih banyak tugas dan mempercayakan manajer yang lebih berkompeten, Budi melihat perusahaan mulai berjalan lebih efisien. Keputusan-keputusan bisnis yang ia ambil pun semakin matang, karena ia lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain dan mengambil waktu untuk mempertimbangkan setiap langkah. Budi juga menyadari bahwa untuk terus berkembang, ia harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Di era digital ini, bisnis harus lebih cepat berinovasi dan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk fokus pada transformasi digital perusahaan, seperti meningkatkan sistem e-commerce, aplikasi pemesanan, dan strategi pemasaran digital yang lebih terarah. Namun, meskipun perusahaan terus berkembang, Budi tidak lagi merasa tertekan. Ia merasa bahwa ia telah menemukan keseimbangan yang tepat antara kerja dan kehidupan pribadi. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih bijaksana, lebih penuh pertimbangan, dan tidak tergesa-gesa. Seiring berjalannya waktu, Budi menjadi sosok yang bukan hanya dihormati karena kesuksesannya dalam dunia bisnis, tetapi juga karena kontribusinya terhadap masyarakat dan pengaruh positif yang ia berikan kepada banyak orang. Namun, Budi tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selamanya. Ia mulai memikirkan tentang warisan yang ingin ia tinggalkan, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Meninggalkan warisan untuk generasi mendatang.
Budi menyadari bahwa sebuah bisnis yang sukses tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang didapatkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mulai fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat, seperti melatih pengusaha muda, memberikan kesempatan bagi para petani lokal untuk memasarkan produknya, dan mengedukasi anak-anak muda tentang kewirausahaan. Budi juga mulai berbicara di berbagai forum dan seminar tentang pentingnya etika dalam bisnis, bagaimana menjadi pengusaha yang sukses tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial. Ia ingin anak-anak muda Indonesia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang memberi dampak positif bagi orang lain dan menjaga keseimbangan hidup. Menyerahkan estafet kepemimpinan. Di akhir cerita ini, Budi memutuskan untuk menyerahkan sebagian besar tanggung jawab perusahaan kepada anak-anaknya. Ia ingin mereka belajar langsung tentang dunia bisnis dan mewarisi nilai-nilai yang telah ia bangun. Namun, Budi tidak ingin anak-anaknya merasa terbebani dengan harapan besar. Ia ingin mereka bisa menentukan jalannya sendiri, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Budi merasa bangga melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana. Meski mereka masih muda, ia yakin bahwa mereka akan bisa melanjutkan perjuangan ini dengan cara mereka sendiri. Budi merasa bahwa ia telah memberikan segala yang terbaik yang bisa ia berikan, dan kini saatnya untuk menikmati hasil dari kerja kerasnya bersama orang-orang yang ia cintai.